Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makitsina fihi abada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Mengawali session kita di kali ini, tidak lupa kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat, rahmat, dan juga hidayahnya. Semua pemberian Allah kami syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kami bersyukur pada para perantara agama. Beliau berjuang dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'it tabi'ahum, alim ulama, mubalik, mubaligat, hingga sampai kepada kita semua disyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Ketiga kalinya kami mengucapkan syukur kepada anak-anakku semuanya yang ada di rumah, yang tetap setia dalam mengikuti pelajaran daring pada session kali ini. Semua disyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Tidak lupa kami ingatkan, hatinya selalu diniati niat mukhlis lillah karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Selalu mengharap surga Allah dan takut kepada neraka Allah. Baiklah, mari kita mulai di halaman 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma, babnya apa-apa. Waroda, yang datang apama. Fil istinjai, fil istinjai, di dalam istinja. Istinja itu cebok, peper. Biturobi, dengan debu. Babnya di dalam istinja, bersesuci, peper, dengan debu. An Anas, dari Anas. Qala, berkata siapa Anas. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al istinja'u, adapun istinja, peper, bersesuci, iku bithalasati ahjarin, dengan 3 beberapa batu. Wabiturobi, atau dengan tanah. Wa di sini dimakna au. Wa dimakna au. Wanya dimakna atau. Berarti maknanya wabiturobi, atau dengan tanah. Idza lam yakun, ketika tidak ada. Iku yajidu, menjumpai apa? Mohon maaf, menjumpai siapa man. Hajaron, pada batu.
wala yastanji, dan tidak boleh bersesuci siapaman, bisyai'in, dengan sesuatu, qadis tanja, yang sungguh bersesuci siapaman, bihi, dengan syai', marrotan, satu kali. Hadis dari Anas, dia berkata, Nabi bersabda, Rasul bersabda, istinja atau peper itu dengan menggunakan 3 batu atau bisa dengan tanah ketika dia tidak menjumpai batu. Jadi peper itu menggunakan 3 batu, atau kalau tidak ada batu bisa dengan tanah yang kering. Dan tidak boleh bersesuci dengan sesuatu yang telah dipakai. Jadi apabila batu atau tanah itu sudah dipakai sekali, maka tidak boleh dipakai lagi. Jadi 1 batu untuk 1 kali pemakaian. Jadi harus menyiapkan minimal 3 batu. Titik. Tambahan keterangan, hukum kias untuk hadis ini bisa juga dengan memakai tisu kering. Jadi hukum kias untuk hadis ini bisa juga dengan memakai tisu kering. Nah, itu. Jadi kalau susah menjumpai batu, mungkin di hotel atau di restoran, ya pakai tisu itu bisa. Babu najasiyatid dami, bab najisnya darah. Wa kafiyati ghuslihi, dan bagaimana membasuhnya darah. Bab najisnya darah dan bagaimana cara membasuhnya. An Asma, qolat, berkata siapa Asma, ja'at, datang, sopo almar'atu, perempuan, ilan nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka berkata siapa perempuan, ihdana, adapun salah satu kami, iku yusibu, mengenai, saubaha, pada pakaiannya perempuan, mohon maaf, saubaha, pada pakaiannya salah satu kami, saubaha, pada salah satu pakaian kami, apa, min damil haidoti, dari darah haid. Kaifa, bagaimana, tasna'u, berbuat siapa ihda, bihi, dengan
darah khair. Qala bersabda siapa Nabi. Tahuttuhu mengeruk kalau bahasa Jawanya ngerok, mengeruk siapa ihdana hu pada darah khair. Thumma kemudian takok rusuhu mengucek atau mengucek, dikucek-kucek siapa ihdana hu pada darah khair bilma'i dengan air. Thumma kemudian tandohuhu menyiram siapa ihdana hu pada darah khair. Summa kemudian tusolli sholat siapa ihdana fihi di dalam pakaian. Hadis dari Asma, dia berkata, ada perempuan yang datang kepada Nabi. Maka dia berkata, salah satu kami pakaiannya terkena darah khair. Bagaimana cara salah satu kami untuk mensucikan pakaian tersebut, wahai Nabi? Tanda tanya. Koma, Nabi bersabda, kalian perempuan mengeruklah pada darah khair tersebut. Jadi darah khairnya itu dibersihkan dulu. Kemudian pakaian tersebut kamu kucek dengan air. Kemudian disiram dengan air. Kemudian setelah itu bisa kamu gunakan untuk sholat. Jadi bekas darah khair itu cara mensucikannya, darahnya dihilangkan dulu, kemudian dikucek, ya, dikucek-kucek, digosok-gosok, kemudian disiram dengan air yang mengalir, baru di situ pakaiannya menjadi suci. Setelah itu bisa dipakai untuk mengerjakan sholat. An Ammar ibni Yasirin qala berkata siapa Ammar, ata datang, alayya atasku Ammar, sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa ana dan aku iku ala bi'rin atas sumur,
adlu menimba aku, ma'an pada air, fi raqwatin di dalam wadah, li untukku. Faqala maka bersabda siapa Rasul, ya Ammar, wahai Ammar, ma apakah tasna'u berbuat kamu, hei Ammar, kamu ngapain, atau kamu sedang berbuat apa, atau apa yang kamu kerjakan Ammar, sabda Nabi. Qultu menjawab aku Ammar, ya Rasulullah, wahai Rasul, bi abi wa umi. Bi abi wa umi itu merupakan kata-kata penghormatan. Ya, bi abi dengan bapakku, wa umi dan ibuku. Aksilu membasuh aku, saubi pada pakaianku, minu khomatin dari dahak. Kalau bahasa Jawanya itu riak, dahak. Asobathu menimpa apa dahak, atau mengenai apa dahak, hu pada pakaian. Nabi, ini saya sedang membersihkan dahak yang menempel pada pakaianku. Faqala maka bersabda siapa Rasul, ya Ammar, wahai Ammar, innama yuksalu sesungguhnya dibasuh opo athaubu pakaian, min khamsin dari 5. 1 minal ghaiti dari berak. Yang kedua wal bauli dan kencing. Yang ketiga wal qai'i dan muntah. Yang keempat waddami dan darah. Yang kelima wal maniyyi dan mani. Ya Ammar, wahai Ammar, manukhomatuka tidak ada darahmu, wadumu'u ainaika dan air mata kedua matamu, dan air mata kedua matamu, alladhi yang, mohon maaf, wal ma'u dan air, wal ma'u dan air, alladhi yang, fi raqwatika di dalam wadahmu, illa kecuali, sawaun sama. Keterangannya, hadis dari Ammar bin Yasir, dia berkata, aku datang kepada Rasul mohon maaf, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku. Saya ulangi lagi ya. Hadis dari Ammar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku. Sedangkan saat itu aku sedang
menimba air untuk wadahku. Sedangkan waktu itu aku sedang menimba air untuk wadahku. Koma. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. Maka Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Ammar, apa yang kamu kerjakan? Tanda tanya. Koma, aku Ammar menjawab, wahai Rasul, aku sedang membasuh pakaianku yang sedang terkena dahak. Koma. Maka Nabi bersabda, wahai Ammar, sesungguhnya pakaian yang dibasuh dengan air, wahai Ammar, sesungguhnya pakaian yang dibasuh dengan air itu karena terkena 5 macam. Itu karena terkena 5 macam. Yang pertama, dari terkena berak. Yang kedua, dan kencing. Yang ketiga, dan muntah. Yang keempat, dan darah. Yang kelima, dan mani. Koma. Wahai Ammar, tidak ada dahakmu dan air mata kedua matamu dan air yang ada di wadahmu itu kecuali sama-sama suci. Nah, jadi dahak, air mata itu dengan air yang diambil oleh Ammar dari sumur itu sama hukumnya. Hukumnya suci. Jadi kalau terkena dahak, pakaian itu tidak perlu dibasuh. Titik. Tambahan keterangan, batasan darah menjadi najis yaitu sebesar 1 koin dinar. Dan di luar saat mengerjakan sholat. Jadi najis itu ya, kalau darah itu pas sholat lalu mengeluarkan darah, nah itu tidak najis. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah berdarah yang jumlahnya lebih dari besarnya 1 koin dinar, nah itu harus disucikan. Tapi kalau darah itu keluar saat sholat, nah itu tidak dikatakan najis. Yang kedua, dalam urusan darah di kalangan ulama masih terjadi perselisihan. Maka untuk mutawariknya tetap dibasuh. Maka untuk mutawariknya tetap dibasuh. Babuma, babnya apa-apa. Ja'a yang datang apa ma. Fil haidhi, di dalam perempuan yang haid. Di dalam perempuan yang haid. Taro, yang melihat siapa perempuan yang haid. Taro, yang melihat siapa perempuan yang haid.
ba'da tuhri, setelah suci. As-sufrota, pada kuning-kuning. Wal kudrata, dan keruh. Keruh itu bahasa Jawanya butek. Ya. Bab di dalam perempuan yang haid, dia melihat setelah suci ada bercak atau keruh yang berwarna kuning. Bab perempuan yang haid melihat setelah sucinya pada bercak atau keruh berwarna kuning. An Umi Atiyah, dari Umi Atiyah, qalat, berkata siapa Ummu Atiyah, lam nakun, tidak ada kami Ummu Atiyah, naro, melihat kami, as-sufrota, pada kuning-kuning, wal kudrata, dan pada keruh, syai'an, pada sesuatu. Maksud syai'an ini adalah dari darah haid. Ummu Atiyah berkata, kami tidak menganggap keruh yang berwarna kuning itu merupakan darah haid. Jadi kalau ada perempuan yang sudah selesai haidnya, terus setelah itu melihat ada noda atau bercak berwarna kuning-kuning gitu, itu tidak dianggap darah haid. Penjelasan, meskipun ini bukan sabda Nabi, tapi untuk urusan haid, perempuan yang mengalaminya. Jadi yang mengalami itu perempuan. Nah, meskipun ini bukan sabda Nabi, tapi perempuan itu yang mengalami. Jadi ya yang lebih tahu tentang haid itu ya perempuan itu sendiri. Jadi kalau perempuan itu haid kemudian suci, setelah suci kok ada bercak kuning-kuning, nah itu bukan termasuk darah haid. Zikru wudu'il junubi, menyebutkan wudunya junub, qobalal gusli, sebelum mandi. Jadi bab menyebutkan wudunya junub sebelum mandi. An Aisyata radhiyallahu anhuma, anan nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kana, ada siapa Nabi, ono iku, idzak tasala, ketika mandi siapa Nabi, minal janabati, dari jenabah, bada'a, maka memulai siapa Nabi, faghosala, maka membasuh siapa Nabi, yadaihi, pada kedua tangannya Nabi, summa, kemudian, tawaddo'a,
wudu siapa Nabi, wudu siapa Nabi, kama yatawaddo'u sebagaimana wudu siapa Nabi, sebagaimana wudu siapa Nabi, lis sholati untuk sholat, lis sholati untuk sholat. Thumma kemudian yudkhilu memasukkan siapa Nabi, memasukkan siapa Nabi, asobi'ahu, asobi'ahu pada beberapa jari Nabi, asobi'ahu pada beberapa jari Nabi, alma'a, alma'a pada air, fayukhallilu maka menyela-nyelai siapa Nabi, maka menyela-nyelai siapa Nabi, biha dengan jari, usula sya'rihi pada pangkal rambutnya Nabi, pada pangkal rambutnya Nabi. Summa kemudian yasubu menuangkan siapa Nabi, ala ra'sihi atas kepalanya Nabi, salasa ghurafin pada 3 cawuan, pada 3 cawuan. Summa kemudian yufidu meratakan siapa Nabi, alma'a pada air, ala jasadihi atas jasadnya Nabi, kullihi kesemuanya jasad. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi ketika mandi janabat, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, lalu berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian memasukkan beberapa jari Nabi pada air, kemudian menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari tersebut, kemudian menyela-nyelai rambut dengan jari tersebut. Setelah terasa sudah rata, setelah terasa sudah rata mengenai seluruh ujung rambut Nabi, setelah mengenai seluruh ujung rambut Nabi, kemudian Nabi menuangkan, kemudian Nabi menuangkan 3 cawuan air, 3 cawuan air ke kepala Nabi, ke kepala Nabi. Kemudian setelah itu Nabi menyiram seluruh tubuhnya, kemudian Nabi menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Itulah praktek mandi janabat yang dikerjakan oleh Nabi.
Babu dzikril amali, bab menyebutkan pekerjaan, bab menyebutkan pekerjaan. Fil gusli, di dalam mandi, minal haidi, dari haid. Bab menyebutkan apa saja yang dikerjakan di dalam melaksanakan mandi ketika suci dari haid. Bab yang menyebutkan apa saja yang dikerjakan di dalam mandi dari suci dari haid. 19. An Aisyata radhiyallahu anha, anam ro'atan, sesungguhnya perempuan, iku sa'alat, bertanya. Siapa perempuan? An-Nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an gusliha, dari mandinya perempuan, minal haidhi, dari haid. Fa akhbaroha, maka mengabari siapa Nabi, ha, pada perempuan, kaifa, bagaimana, taktasilu, mandi siapa perempuan. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi, khudhi, mengambillah kamu perempuan, firsotan, pada kain, mim miskin, dari minyak wangi. Maksudnya kain yang telah diberi minyak wangi. Fatohari, maka bersesucilah kamu perempuan, maka bersesucilah kamu perempuan, biha, dengan kain. Kamu ambil kain, lalu kain itu kamu gunakan untuk bersesuci. Kainnya sudah diberi minyak wangi. Qolat, bertanya siapa perempuan. Perempuan tadi belum jelas maksudnya seperti apa. Kaifa, bagaimana. Atau haru, bersesuci aku, biha, dengan kain. Sesucinya caranya gimana Nabi? Fastataro, maka tutup-tutup siapa Nabi, dalam kurung malu. Jadi Nabi mau mempraktekkan bagaimana caranya itu malu karena dengan perempuan. Kada, demikian. Sumakola, kemudian bersabda siapa Nabi, karena Nabi malu, kola, bersabda siapa Nabi, subhanallah, yotatohari, bersesucilah kamu perempuan, biha, dengan kain. Yaitu caranya kain itu digunakan untuk sesuci. Qolat, berkata siapa Aisyah, itu Aisyah radhiyallahu anha, sebagai istri Aisyah, pengertian ya, Nabi mau mempraktekkan ya malu, makanya Nabi mengatakan subhanallah, yaitu kain itu digunakan untuk bersesuci. Aisyah tanggap, fajadzabtu, maka menarik aku Aisyah, al-mar'ata, pada perempuan. Wa kullu, dan berkata aku Aisyah,
tabi'ina, mengikutkanlah kamu perempuan, biha dengan kain, atharat dami, pada bekas darah. Ya, kain yang telah diberi minyak wangi tadi kamu usapkan ke bagian tubuhmu yang terkena darah haid tersebut. Nah, diusapkan biar tidak bau, biar wangi. Ya. Keterangannya hadis dari Aisyah, sesungguhnya ada perempuan yang bertanya kepada Nabi tentang mandi setelah suci dari haid. Tentang mandi setelah suci dari haid. Maka Nabi mengabarkan bagaimana cara perempuan tersebut. Maka Nabi mengabarkan bagaimana cara perempuan tersebut melaksanakan mandi setelah suci dari haid. Melaksanakan mandi setelah suci dari haid. Kemudian Nabi bersabda, kamu mengambillah kain yang telah diolesi minyak wangi, maka kemudian kamu bersesucilah dengan kain tersebut. Maka kamu bersesucilah dengan kain tersebut. Perempuan tersebut bertanya kepada Nabi. Perempuan tersebut bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana caranya mensucikannya? Nabi, bagaimana caranya mensucikannya? Maka Nabi malu saat demikian itu pertanyaan. Kemudian Nabi bersabda, Subhanallah. Ya, silahkan kamu bersesuci dengan kain tersebut. Maka Aisyah berkata, lalu aku menarik perempuan tersebut. Kemudian aku mengatakan kepadanya, bekas darah haidmu kamu usap dengan kain yang telah diberi minyak wangi. Bekas darahmu kamu usap dengan kain yang telah diberi minyak wangi. Ya, biar tidak bau, ya, bau amis, bau darah. Ya. Nah, praktek dari mengusap dengan menggunakan kain yang telah diolesi minyak wangi itu dikerjakan setelah mandi jenabah. Jadi setelah mandi jenabah selesai, nah yang terakhir ya, di kemaluannya itu diusap dengan kain yang telah diberi minyak wangi. Kitabul Miyahi, catatannya beberapa air. Nah, sekarang catatan air. 20 Qala berfirman,
Qala berfirman siapa Allahu Allah. Qala berfirman siapa Allahu Allah. Wa anzalna dan telah menurunkan kami Allah. Wa anzalna dan telah menurunkan kami Allah. Minas samai dari langit. Ma'an pada air. Tohuron yang suci. Maksudnya air hujan. Allah berfirman, kami telah menurunkan air hujan dari langit yang suci. Jadi air hujan itu hukumnya suci. Al-Ayah. Surat Al-Furqan ayat 48. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa yunazzilu dan menurunkan siapa Allah. Dan menurunkan siapa Allah. Alaikum atas kalian. Minas samai dari langit. Ma'an pada air. Liyutahhirakum agar mensucikan siapa Allah. Kum pada kalian. Bihi sebab air. Berikutnya Allah berfirman, Allah telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian. Allah telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian. Agar Allah mensucikan kalian. Agar Allah mensucikan kalian dengan air tersebut. Agar Allah mensucikan dengan air tersebut. Surat Al-Anfal ayat 11. Surat Al-Anfal ayat 11. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Falam tajidu maka tidak menjumpai kalian. Maka tidak menjumpai kalian. Ma'an pada air. Fatayamamu maka tayamumlah kalian. Tayamum itu secara bahasa sengajalah kalian. Maka tayamumlah kalian garis miring maka sengajalah kalian so'idan pada debu thayyiban yang baik. So'idan pada debu thayyiban yang baik. Allah berfirman, maka jika kalian tidak menjumpai air, maka bersesucilah dengan debu yang suci. Maka bersesucilah dengan debu yang suci. Jadi prakteknya satu tepuan untuk mengusap tangan dan wajah. Jadi satu tepuan untuk mengusap tangan dan wajah. 21. Ani Bani Abbas dari Ibni Abbas ana ba'do azwajin Nabi sesungguhnya sebagian beberapa istri Nabi sebagian beberapa istri Nabi iku ghasalat mandi siapa ba'du azwaj mandi siapa sebagian istri-istri Nabi minal janabati dari jenabat
fatawaddoa maka wudu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bifadliha dengan sisanya ba'du azwaj. Jadi Nabi wudu dengan air yang tersisa di wadah yang telah digunakan mandi jenabat sebagian istri Nabi. Fadzakarot maka menceritakan siapa ba'du azwaj dzalika pada demikian itu lahu pada Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, innal ma'a sesungguhnya air iku layunat jisuhu tidak menjadikan najis hu pada air opo syai'un sesuatu. Hadis dari Ibnu Abbas, sesungguhnya sebagian istri Nabi mandi jenabat, maka kemudian Nabi menggunakan sisa air yang masih ada di wadah. Kemudian Nabi menggunakan sisa air yang masih ada di wadah untuk wudu Nabi. Maka Nabi diceritai bahwa air tersebut sisa dari mandi jenabatnya sebagian istri Nabi. Kemudian Nabi diceritai bahwa air tersebut adalah sisa dari mandi jenabat sebagian istri Nabi. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya air sisa ini tidak terkena najis, maka hukumnya suci. Nah, karena suci digunakan untuk wudu Nabi. Air digunakan untuk wudu Nabi. Jadi sisa dari air yang masih di wadah itu bekasnya orang yang mandi jenabat itu tidak apa-apa. Hukumnya suci. An Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Rasul idza kana ketika ada opo alma'u air fal mohon maaf kullataini pada dua kulah itu kurang lebih 216 liter fa innahu maka sesungguhnya air iku layan jusu tidak najis apa air. Hadis dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika air itu berjumlah dua kulah, dalam kurung kurang lebih 216 liter, maka air tersebut tidak najis. Apabila terkena cipratan najis atau terkena najis, air itu hukumnya tetap suci.
An Abi Umamata Al-Bahali. Qala berkata siapa Abu Umamah? Qala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal ma'a, sesungguhnya air iku la yunajjisuhu, tidak menajiskan apa, mohon maaf, innal ma'a, sesungguhnya air iku la yunajjisuhu, tidak menajiskan atau tidak membuat najis hu pada air, apa syai'un sesuatu, illa kecuali ma pada apa-apa, golaba yang mengalahkan apa ma, ala rihihi, atas baunya air, wa ta'mihi, dan rasanya air, wa launihi, dan warnanya air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena sesuatu. Jadi air itu tidak menjadi najis karena sesuatu, kecuali sesuatu yang mengalahkan air tersebut, sesuatu yang mengalahkan air tersebut atas baunya, atas rasanya, dan atas warnanya. Jadi air tersebut menjadi najis apabila terkontaminasi baunya. Baunya kok bau najis ini, atau rasanya, atau warnanya. Jadi air tersebut berubah baunya, berubah rasanya, dan berubah warnanya karena terkena sesuatu yang najis. Nah, jadi kalau air tersebut tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau, maka hukum air itu tetap suci. Tetapi kalau terjadi perubahan bau, rasa, dan warna, maka air tersebut dihukumi oleh Nabi najis. Demikianlah session kita kali ini. Banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.